Halo, perkenalkan nama saya Maria Novianska Ningrum. Saya adalah mahasiswa program studi pendidikan administrasi perkantoran di Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai studi kasus kepemimpinan dari tokoh Lee Kun-hee. Nah, siapa sih sebenarnya Lee Kun-hee itu? Lee Kun-hee adalah pemimpin Samsung Group generasi kedua yang dikenal sebagai pemimpin yang sangat berpengaruh terhadap kesuksesan Samsung di tingkat internasional. Saya tertarik untuk memilih dan menganalisis kepemimpinan Lee Kun-hee karena beliau termasuk sosok pemberani dalam melakukan revolusi Samsung. Ia berhasil mengubah citra Samsung dari pembuat produk berkualitas rendah menjadi pembuat produk berkualitas tinggi, sehingga membuat Samsung mampu menjadi salah satu perusahaan besar di dunia. Revolusi yang dilakukan oleh Lee Kun-hee tentunya bukan proses yang mudah. Oleh karena itu, saya tertarik untuk mempelajari mengenai kepemimpinan dari tokoh Lee Kun-hee. Pada kali ini terdapat 8 topik pembahasan, di antaranya yaitu kualifikasi kepemimpinan, fungsi kepemimpinan, teori kepemimpinan, pengaruh dalam kepemimpinan, kekuasaan menjalankan kepemimpinan, gaya kepemimpinan, kepengikutan, dan pembuatan keputusan. Topik yang pertama yaitu kualifikasi pemimpin. Kualifikasi pemimpin ada 3 nih teman-teman. Yang pertama, elit masyarakat. Lee memiliki status sosial yang lebih tinggi daripada anggota perusahaan yang lain karena beliau adalah anak dari Lee Jun-chul yang termasuk ke dalam keluarga cebol. Lee juga memiliki tingkat pendidikan dan pengalaman mengelola berbagai bagian dari perusahaan di keluarganya. Yang kedua, kualitas fisik. Selama masa kepemimpinannya, Lee Kun-hee memiliki kesehatan yang baik apabila ditinjau dari fisik dan jiwanya. Dan yang terakhir ada kualitas psikologi. Lee Kun-hee sehat secara psikologi serta memiliki kemampuan dan kepribadian yang layak untuk menjadi pemimpin Samsung. Topik yang kedua yaitu fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan yang pertama yaitu menciptakan visi. Lee Kun-hee memiliki visi jangka panjang agar Samsung menjadi perusahaan inovatif dan menjadi first class product leader di pasar dunia. Lee memiliki ambisi yang besar untuk dapat bersaing secara internasional dan menjadi salah satu dari 5 besar perusahaan teratas di dunia. Fungsi kepemimpinan yang kedua yaitu menciptakan sinergi dan perubahan. Lee Kun-hee dikenal sebagai sosok yang menciptakan revolusi besar di perusahaan Samsung. Perubahan tersebut dinamakan New Management. Adapun beberapa perubahan yang dilakukan oleh Lee Kun-hee yang dapat teman-teman lihat di layar teman-teman. Lee mengubah struktur, desain, dan budaya organisasi perusahaan serta menekankan inovasi kepada karyawannya. Upaya menciptakan sinergi juga dapat diterima dengan baik oleh karyawan. Hal tersebut dibuktikan dengan produk-produk Samsung yang masuk ke dalam daftar top have dalam berbagai bidang. Fungsi kepemimpinan yang ketiga yaitu mengembangkan budaya organisasi. Lee menekankan bahwa inovasi budaya atau upaya mengubah budaya grup dilakukan melalui reformasi kesadaran inovasi setiap anggota. Lee membangun budaya organisasi yang berlandaskan kepercayaan dan hubungan yang saling menguntungkan. Selain itu, Lee juga menerapkan manajemen yang mengutamakan kualitas yang disertai etika secara internasional dan memegang adat tata krama ketimuran. Adapun nilai-nilai yang ditekankan oleh Lee Kun-hee yaitu disiplin kerja, bekerja secara efisien, kolaboratif, lingkungan kerja yang seperti keluarga, serta harmoni di perusahaan. Fungsi kepemimpinan yang keempat yaitu memberdayakan pengikut. Lee mengatur kampanye pendidikan luar negeri untuk stafnya.
staf melakukan kunjungan ke gerai retail di Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman untuk memahami pasar perusahaan mereka, serta mereka harus menghadapi kritik keras dari pelanggan yang berasal dari luar negeri. Karyawan yang berasal dari luar negeri juga diwajibkan untuk belajar bahasa Korea selama 2 tahun, menghadiri mentoring bersama Lee Kun-hee, dan mendapatkan beasiswa untuk mengikuti sekolah pasca sarjana di Korea. Selain itu, Lee juga menerapkan kebijakan bahwa strategi harus dilaksanakan, dievaluasi, dan dipelihara melalui proses yang kompleks dan kendala budaya organisasi. Fungsi kepemimpinan yang kelima yaitu mengembangkan organisasi. Lee Kun-hee selalu menekankan inovasi yang terus-menerus dilakukan. Dalam berinovasi, Samsung mengandalkan pengetahuannya untuk merespon keinginan pasar dengan lebih baik. Bahkan, para staf ditugaskan untuk mempelajari pasar perusahaan mereka dan menghadapi kritik dari pelanggan. Selain itu, Samsung memanfaatkan teknologi informasi untuk memberi pandangan mengenai tren keadaan pasar. Oleh karena itu, Samsung memproduksi produk yang inovatif yang dibutuhkan oleh masyarakat. Samsung juga memberikan jasa yang terbaik kepada karyawannya dengan cara memberikan strategi produksi yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan pemasaran. Topik yang ketiga yaitu teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan yang diterapkan oleh Lee Kun-hee yaitu teori kepemimpinan transformasional. Lee melakukan restrukturisasi desain organisasi, struktur organisasi, hingga nilai budaya organisasi dengan proses kerja yang baru dan penghargaan untuk inovasi. Lee mengidentifikasi dirinya sebagai agen perubahan Samsung. Dapat dikatakan bahwa Lee adalah sosok pemberani dan pembelajar sepanjang hayat. Lee selalu belajar dari cara kerja budaya lain, serta tidak lupa untuk memberikan arahan kepada karyawannya agar tidak pernah berhenti belajar. Topik yang keempat yaitu pengaruh dalam kepemimpinan. Dalam mempengaruhi karyawannya, Lee Kun-hee menggunakan taktik persuasi rasional. Taktik ini merupakan taktik di mana pemimpin menggunakan fakta, visi, dan peraturan untuk mempengaruhi anggotanya. Lee Kun-hee mempengaruhi karyawannya dengan mengirim anggota karyawannya ke luar negeri untuk menunjukkan fakta yang ada di lapangan agar mereka dapat lebih semangat untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas produk Samsung. Lee juga menekankan agar karyawannya bekerja berlandaskan visi dan budaya organisasi yang baru. Lee juga mengingatkan agar karyawan patuh pada aturan yang ada. Topik yang kelima yaitu kekuasaan menjalankan kepemimpinan. Jenis kekuasaan yang dimiliki oleh Lee Kun-hee adalah kekuasaan otoritas atau legitimate power. Lee Byung-chul mewariskan perusahaannya kepada Lee Kun-hee melalui surat wasiat yang Lee Byung-chul tulis. Lee Kun-hee memperoleh kekuasaan otoritas dari ayahnya. Oleh karena itu, para pengikutnya memiliki kewajiban untuk mematuhi perintah Lee Kun-hee. Topik yang keenam yaitu gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Lee Kun-hee yaitu gaya kepemimpinan paternalistik. Di dalam perusahaan, Lee Kun-hee berperan sebagai sosok ayah yang selalu menjaga dan membimbing anak atau pekerjanya. Gaya kepemimpinan ini nampak saat Lee Kun-hee memerintahkan manajemen di perusahaannya untuk menyediakan dukungan penuh untuk mendukung perubahan dan bahkan untuk para karyawannya. Lee juga menciptakan lingkungan kerja seperti keluarga dengan Lee Kun-hee sebagai sosok ayah. Layaknya keluarga, kesuksesan dan kerugian perusahaan ditentukan oleh anggota atau para karyawannya. Oleh karena itu, Lee Kun-hee selalu mengingatkan prinsip inovasi kepada karyawannya. Topik yang ketujuh yaitu kepengikutan.
Model hubungan yang tercipta di antara pemimpin dan pengikut di perusahaan Samsung saat berada di bawah kepemimpinan Lee Kun-hee yaitu model hubungan Holon. Lee Kun-hee membangun budaya harmonis yang memanfaatkan keuntungan bersama dan melalui prosedur yang kolaboratif untuk dapat mencapai tujuan Samsung. Hubungan yang dibangun di perusahaan tersebut yaitu hubungan yang tak terpisahkan karena budaya yang dibangun yaitu menciptakan lingkungan kerja seperti keluarga. Oleh karena itu, setiap karyawan lebih dituntut untuk memberikan kontribusi kepada perusahaan. Topik yang terakhir yaitu pembuatan keputusan. Salah satu keputusan yang membuat saya tertarik kepada kepemimpinan Lee Kun-hee yaitu ketika Lee memutuskan untuk melakukan restrukturisasi bisnis dengan manajemen baru yang dinamakan New Management. Keputusan tersebut termasuk ke dalam jenis pembuatan keputusan strategis. Keputusan untuk mengubah struktur, desain, dan budaya perusahaan tentunya adalah pembuatan keputusan yang sangat berani. Berkat keputusan tersebut, Samsung dapat menjadi perusahaan ternama yang bersaing dengan perusahaan-perusahaan tingkat dunia. Selain pengambilan keputusan dengan jenis pembuatan keputusan strategis, Lee Kun-hee juga pernah mengambil keputusan dengan model politik. Lee pernah mengambil keputusan bahwa beliau ingin Samsung menambah bidang bisnis perusahaan pembuat mobil. Keputusan tersebut diambil untuk memenuhi ambisi Lee yang merupakan pecinta mobil. Meskipun ditentang oleh berbagai pihak, Lee tetap berhasil mendirikan perusahaan pembuat mobil milik Samsung yang bernama Samsung Motors. Sayangnya, perusahaan ini didirikan saat muncul krisis finansial di negara-negara Asia. Hal tersebut mengakibatkan perusahaan di dalam bidang tersebut mengalami bencana berupa rendahnya angka penjualan dan utang Samsung Motors semakin banyak. Nah, adapun poin-poin penting yang dapat kita pelajari dengan menganalisis tokoh Lee Kun-hee. Yang pertama, kualifikasi pemimpin. Lee Kun-hee memenuhi kualifikasi sebagai seorang pemimpin ditinjau dari kualifikasi elit masyarakat, kualitas fisik, dan kualitas psikologi. Fungsi kepemimpinan. Lee Kun-hee mampu untuk menjalankan fungsi kepemimpinannya, yaitu menciptakan visi, sinergi dan perubahan, mengembangkan budaya organisasi, memberdayakan pengikut, dan mengembangkan organisasi. Selanjutnya, teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan yang diterapkan oleh Lee Kun-hee yaitu teori kepemimpinan transformasional. Yang selanjutnya ada pengaruh dalam kepemimpinan. Dalam mempengaruhi karyawannya, Lee Kun-hee menggunakan taktik persuasi rasional. Selanjutnya ada kekuasaan menjalankan kepemimpinan. Jenis kekuasaan yang dimiliki oleh Lee Kun-hee adalah kekuasaan otoritas atau legitimate power. Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Lee Kun-hee yaitu gaya kepemimpinan paternalistik. Kepengikutan. Model hubungan yang tercipta di antara pemimpin dan pengikut di perusahaan Samsung saat berada di bawah kepemimpinan Lee Kun-hee yaitu model hubungan Holon. Dan yang terakhir ada pembuatan keputusan. Lee Kun-hee pernah membuat keputusan dengan jenis pembuatan keputusan strategis dan dengan model politik. Nah, hal yang dapat disimpulkan dari analisis kepemimpinan Lee Kun-hee yaitu beliau termasuk ke dalam tokoh pemimpin yang visioner, berani mengambil keputusan, inovatif, disiplin, senang belajar, serta selalu mementingkan kualitas dibandingkan kuantitas dalam menjalankan bisnisnya. Beliau menggunakan kekuasaannya untuk dapat mempengaruhi karyawan agar dapat bergerak secara harmonis untuk meraih visi organisasi.
Adapun saran perbaikan pada kepemimpinan seperti yang dilakukan oleh Lee Kun Hee, yaitu alangkah baiknya apabila dalam pengambilan keputusan dapat dibuat dengan matang tanpa mengutamakan ambisi pemimpin saja. Pemimpin dapat berdiskusi terlebih dahulu dengan para karyawannya. Melalui diskusi tersebut, pemimpin dapat mengetahui tanggapan, saran, maupun kritik dari para karyawannya terkait keputusan yang akan diambil oleh pemimpin. Pengambilan keputusan oleh seorang pemimpin hendaknya menggunakan emosi, namun juga harus secara rasional. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai analisis tokoh kepemimpinan Lee Kun Hee. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.